Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Hajah Ririn Yuli Hayati selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kediri. Yang kami hormati Ibu Hajah Eti Husnatul Mar'ati selaku Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kediri, serta ibu-ibu pemirsa pendengar ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, apapun itu nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah bulan Ramadan ini dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan uswah, dengan teladan beliau kita bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga saat ini, dan semoga kelak kita dikumpulkan dengan umat-umat beliau, umat Nabi Muhammad, dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Puasa adalah sebuah kewajiban. Puasa, apalagi puasa Ramadan, adalah sebuah hal yang harus ditunaikan oleh seorang hamba yang beriman. Namun ada beberapa golongan yang dalam keadaan tertentu diberikan keringanan atau diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa karena memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Salah satu golongan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah seorang wanita ataupun perempuan yang hamil, dalam kondisi hamil ataupun ibu yang sedang menyusui. Pemirsa, ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, seorang ibu hamil ataupun ibu menyusui memberikan tanggung jawab, memberikan kewajiban untuk memberikan nutrisi penuh kepada janin yang dikandungnya. Karena mengandung janin adalah sebuah fitrah yang dilaksanakan, dibebankan kepada seorang perempuan. Kemudian kalau ibu menyusui itu juga seperti itu. Menyusui adalah sebuah fitrah yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain selain seorang ibu. Nah, dalam kondisi hamil ataupun menyusui, tentu masing-masing ibu memiliki kondisi fisik yang berbeda. Ada yang kondisi fisiknya sehat, ada yang kondisi fisiknya mungkin lemas, dan lain sebagainya. Beberapa contoh kriteria ibu yang mungkin bisa menjalankan puasanya, yaitu diantaranya yang pertama adalah seorang ibu yang memiliki kondisi fisik sehat. Ini mungkin ibu hamil itu sudah melalui masa trimester awal. Kalau sudah masa trimester awal sudah lewat, itu kan mungkin asupan makanan yang bisa masuk, mual-mualnya sudah hilang, seperti itu. Dan nutrisi tubuhnya bisa tercukupi. Kemudian ibu itu bisa berpuasa juga
apabila dia tidak beresiko memiliki penyakit resiko, seperti misalnya tidak memiliki hipertensi, kemudian tidak memiliki penyakit anemia, ataupun mungkin penyakit diabetes. Karena kalau memiliki beberapa resiko atau penyakit tertentu, itu tentu akan mempengaruhi kesehatan fisiknya saat berpuasa. Itu untuk ibu hamil. Kemudian kalau ibu menyusui bagaimana? Sama. Ibu menyusui juga berbeda-beda. Mereka yang berpuasa mungkin sudah terlewat masa penyusuannya adalah sudah lewat 6 bulan atau sudah lewat masa ASI eksklusif, demikian. Karena kalau bayi masih masa eksklusif, masih menyusui 6 bulan pertama, itu tentu nutrisi yang diterima oleh bayi satu-satunya adalah hanya dari ibunya. Tapi kalau sudah lewat 6 bulan, nah itu mungkin bayinya akan diberikan asupan nutrisi dari luar, yaitu dengan makanan pendamping ASI. Bisa bubur atau buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, itu tentu juga akan berpengaruh pada kesehatan bayi tersebut, okay? Kalau misalnya masih ASI eksklusif kan kadang ada bayi itu yang rewel karena asupan nutrisinya kurang, ASInya mungkin rasanya berbeda, ngoten. Nah, itu tentu akan mempengaruhi kondisi fisiknya bayi tersebut. Dalam hal berpuasa di sini, seorang ibu tentu ingin melaksanakan puasanya karena ini sifatnya wajib. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka Nabi memberikan keringanan, Allah memberikan keringanan kepada ibu hamil ataupun ibu menyusui untuk tidak berpuasa. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, Innallaha ta'ala wadu'a 'anil musafiri as-shauma wa syatrus shalah wa 'anil hamili. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu membebaskan kepada seorang musafir, membebaskan untuk tidak berpuasa, dan juga wa syatrus shalah, menjalankan separuh dari sholatnya. Maksudnya di sini bisa menjamak ataupun qashar dalam hal sholat. Wa anil hamili, dan membebaskan pula untuk tidak berpuasa kepada seorang ibu hamil. Kemudian kalau misalnya ibu hamil tersebut tidak berpuasa, bagaimana cara mengganti puasa mereka? Cara mengganti puasa mereka yang pertama, menurut ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan juga Hambali, mayoritas ulama tersebut menjelaskan bahwa puasa bisa diganti dengan mengqadha di hari yang lain. Pendapat ini diibaratkan karena ibu hamil dan ibu menyusui itu diibaratkan seperti orang yang sakit. Orang yang sakit yang memiliki harapan untuk sembuh tentu bisa setelah bulan puasa, setelah bulan Ramadan, puasa mereka bisa diganti pada bulan-bulan yang lain. Masih ada kesempatan untuk mengganti puasa di hari lain. Kemudian pendapat yang kedua, di sini menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah dijelaskan bahwa ibu hamil ataupun ibu menyusui bisa mengganti puasa mereka dengan membayar fidyah. Di sini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi, An Sa'id ibnu Jubair, An ibni Abbas, Aw ibni Umar radhiyallahu anhu qala, Al-hamil wal murdi'u muftiru wala taqdi. Dari Sa'id bin Jubair, kemudian dari Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa ibu hamil dan ibu menyusui itu boleh berbuka wala taqdi, dengan tidak mengqadha. Artinya di sini puasanya bisa dibayar dengan fidyah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Daruqutni dan dinilai sahih. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Muttalib Al-Aliyah,
Dijelaskan bahwa hadis tersebut memiliki perawi yang sikoh atau kuat terpercaya dan sanadnya mutasil atau bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini didasarkan pada ayat dari surat Al-Baqarah ayat 185. Di antara penggalannya yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki kepada mereka itu, kepada kaumnya, kepada kita, kepada manusia ini adalah kemudahan dan tidak membebani kita dengan kesulitan. Nah, maka dengan dasar ini Fatwa Tarjih Muhammadiyah memberikan penjelasan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui itu boleh mengganti puasa mereka hanya dengan membayar fidyah saja untuk memberikan kemudahan kepada ibu hamil ataupun ibu menyusui ini membayar puasa mereka. Karena memang kalau misalnya ibu hamil dia dibebankan puasa untuk membayar, mengqadha, perjalanan ibu hamil itu masih panjang. Ibu hamil setelah itu kemudian melahirkan, kemudian setelah itu nifas, masa nifas ini sudah menyusui. Nah, itu tidak cukup hanya berjalan beberapa bulan, bisa sampai waktu menyusui kan 6 bulan seperti itu, dan itu memiliki waktu yang lama. Nah, makanya dengan demikian ibu hamil ataupun ibu menyusui bisa membayar puasanya hanya dengan membayar fidyah saja. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan untuk panjenengan pemirsa dimanapun Anda berada, ibu-ibu Aisyah dimanapun Anda berada. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun dulu. Kalau di luar sana ada ikan hiu, ikan lele, saya mau ada ikan tuna, ikan lumba-lumba. Ikan tuna, ikan lumba-lumba. Semoga puasa kita ibu-ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, dan menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.